Halo semua, selamat datang di channel Nginyol. Channel yang selalu memberikan cerita atau dongeng kepada semuanya. Semoga yang mensubrek channel ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baiklah, tanpa banyak komat kamit lagi, langsung saja kita betot ke alur ceritanya. Cekicrot. Martiak Universe atau Wudong Qiankun. Seawon 3, bab 230, Kera Naga Kuno. Itu mungkin. Ketika dia mendengar tiga kata ini muncul dari mulut Little Marten, jantung Lindong mengepal erat, saat napasnya secara diam-diam berubah menjadi acak-acakan. Sebuah tahap manifestation demonic beast pada tingkat ini, beast demonik seperti ini akan menjadi keberadaan elit bahkan di seluruh dinasti yang besar. Faktanya, bahkan beberapa faksi besar tidak akan berani memprovokasi mereka dengan mudah. Jika orang-orang biasa tahu bahwa Lindong, yang hanya pada tahap form creation, ingin memprovokasi tahap manifestation demonic beast, tatapan mereka mungkin akan berubah aneh. Itu karena semua orang tahu bahwa ini adalah langkah bunuh diri. Tahap perwujudan, bahkan di Provinsi Great Desolate ini, hanya ada beberapa manusia yang telah mencapai tahap ini. Bahkan para praktisi elit ini kemungkinan akan memilih untuk mundur secara strategis jika mereka bertemu dengan binatang iblis yang menakutkan. Bagaimana kita akan melakukannya? Meskipun Lindong saat ini benar-benar percaya bahwa Little Marten memiliki latar belakang yang luar biasa, dia tidak secara membuta mempercayainya. Setelah matanya menyala dengan semangat untuk sesaat, dia akhirnya sadar kembali dan bertanya. Di masa lalu, Little Marten mungkin sangat kuat. Namun, sekarang, itu paling kuat seperti Lindong. Berdasarkan kekuatan gabungan mereka saat ini, jika mereka memilih untuk memprovokasi demonic beast tahap manifestasi, hanya ada satu hasil, mereka akan langsung dihancurkan menjadi bubur dengan satu tamparan tanpa ada peluang untuk menolak. Ketika mendengar kata-katanya, Little Marten ragu-ragu sejenak, sebelum tertawa kering, ya, kita bisa melakukannya. Namun, kita harus bersiap dulu. Lindong bingung kata-kata. Sepertinya orang ini selalu menjadi tidak bisa diandalkan pada saat kritis. Di antara dua kera iblis, yang mana yang harus kita lakukan? Mata Lindong menoleh ke arah selembar kertas craft di tangannya, menatap tajam pada dua titik merah darah saat dia bertanya. Berdasarkan nama mereka saja, Heaven Shaking Demonic AP dan Ancient Dragon AP tampaknya cukup luar biasa. Selanjutnya, keduanya berada pada tahap manifestasi. Karena itu, dia tidak tahu yang mana yang lebih mudah untuk bergerak. Dalam jangka panjang, akan lebih baik untuk memilih Kera Naga Kuno. Namun, orang itu akan lebih sulit untuk dihadapi. Marten kecil berkata dengan nada serius. Kenapa? Lindong terkejut, saat dia bertanya. Kera Naga Kuno adalah binatang iblis yang memiliki garis keturunan kuno, dan sedikit jejak darah naga ada di dalam tubuh mereka. Ini memungkinkan mereka untuk dianggap cukup tangguh di antara binatang iblis. Kera naga kuno yang matang dapat menyamai seorang praktisi panggung nirvana. Dari apa yang bisa kulihat, kera naga kuno ini seharusnya masih di usia muda. Marten kecil perlahan menjelaskan, meskipun kera naga kuno dan kera iblis surga mengocok berada pada tahap yang sama, dalam hal potensi, yang pertama jauh lebih kuat daripada yang terakhir. Jika kamu menggunakan darah esensinya untuk menumbuhkan transformasi kera iblis, hasilnya akan jauh lebih baik. Petik 2. Tentu saja, kera naga kuno ini sangat tangguh dan jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada kera iblis surga gemetar. Meskipun masih muda, satu pukulan darinya dapat dengan mudah menghancurkan seluruh gunung. Kera naga kuno, Lindong menjilat bibirnya. Sejujurnya, dia mengerti bahwa saat ini, baik itu Heavenly Shaking Demonic AP atau Ancient Dragon AP, keduanya adalah musuh yang tidak bisa mereka hadapi secara langsung. Jika dia ingin mendapatkan darah esensi mereka, dia harus menggunakan akalnya dan bukan kekuatan kasar lain, bahkan jika dia menggunakan setiap kartu as di lengan bajunya, dia masih akan digagalkan. Baiklah, kalau begitu, pergi untuk Kera Naga Kuno. Mari kita beristirahat di Great Eagle City selama 2 hari lagi sebelum kita langsung menuju ke Wastelands kuno. Setelah kami mencapai tujuan kami akan mencari cara untuk mendapatkan darah esensi. Mata Lindong berkilau, sebelum dengan gigi menggertakkan giginya.
Karena dia telah membuat keputusan, sudah saatnya mencoba ide gila ini. Dalam 2 hari berikutnya, Lindong tetap di Great Eagle City. Namun, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mengumpulkan berbagai informasi tentang Wastelands kuno dan Keranaga kuno. Meskipun mahal untuk mendapatkan informasi ini, untuk meningkatkan peluang keberhasilannya, Lindong secara alami bersedia menghabiskan. Saat ia tanpa henti mengumpulkan informasi, Lindong mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang Wastelands kuno dan Keranaga kuno. Provinsi Great Desolate sangat luas dan ada beberapa reruntuhan yang ditinggalkan oleh banyak peradaban kuno. The Great Wastelands Ancient Table adalah salah satu contohnya, sementara Wastelands kuno ini adalah contoh lainnya. Namun, yang terakhir tidak setenar yang sebelumnya. Tentu saja, bahkan jika mereka tidak terkenal, jenis objek yang tertinggal dari zaman kuno ini secara alami akan menarik beberapa pemburu harta karun. Bahkan, beberapa orang yang beruntung berhasil mendapatkan beberapa harta yang layak di sana juga. Meskipun mereka tidak luar biasa seperti harta karun di Great Wastelands Ancient Tablet, ini masih menyebabkan Wastelands kuno menjadi surga bagi beberapa pemburu harta karun. Lagi pula, tidak seperti tablet kuno Wastelands kuno, tidak ada segel di sana. Di dalam Wastelands kuno ada banyak binatang iblis ganas. Beberapa dari mereka, mirip dengan Keranaga kuno, memiliki jejak garis keturunan kuno. Oleh karena itu, mereka jelas lebih kuat daripada binatang iblis biasa. Beberapa faksi kuat secara teratur mengatur pesta perburuan untuk berburu jenis binatang iblis ini. Bagaimanapun, garis keturunan kuno itu akan dengan mudah mendapatkan jumlah yang besar. Selain itu, target Lindong kali ini adalah tokoh paling terkenal di Wastelands kuno, Keranaga kuno. Dikatakan bahwa beberapa faksi kuat telah mencoba untuk mengambil langkah di atasnya, namun, mereka akhirnya digagalkan dan menderita kerugian besar. Oleh karena itu, Keranaga kuno ini dapat dianggap sebagai penguasa sejati dari Wastelands kuno. Juga, Lindong menemukan beberapa faksi utama di sekitarnya Wastelands kuno. Yang paling kuat di antara faksi-faksi ini adalah faksi yang dikenal sebagai Sekte Pedang Kuno. Dikatakan bahwa Sekte Pedang Kuno ini memiliki reputasi yang cukup terhormat bahkan di seluruh provinsi Great Desolate. Ini karena fakta bahwa mereka memiliki 3 praktisi tahap penciptaan Ki, sebuah barisan yang sangat kuat. Selain Sekte Pedang Kuno, ada cukup banyak faksi besar dan kecil. Namun, kekuatan mereka memuncak dibandingkan dengan Sekte Pedang Kuno. Semua dalam semua, sepertinya Wastelands kuno ini adalah tempat yang cukup ramai. Setidaknya, itu jauh lebih kacau daripada Great Eagle City. Sementara Lindong sedang mengumpulkan informasi tentang Wastelands kuno, Bloody Vulture Martial Dojo di Great Eagle City mulai runtuh seperti yang dia prediksi. Dalam satu malam, sebagian besar anggota dojo bela diri yang awalnya tangguh telah meninggalkan tempat sementara Luo Jiu merawat luka-lukanya. Selanjutnya, lencana dojo bela diri di dada mereka telah dibuang begitu saja. Terbukti, setelah kekalahan Luo Jiu, moral Bloody Vulture Martial Dojo telah anjlok. Sementara Bloody Vulture Martial Dojo menghadapi situasi ini, mereka mulai membayar harga untuk perilaku angkuh mereka di masa lalu. Beberapa orang, yang telah sangat tertekan di masa lalu, sekarang mulai membalas dendam mereka. Untuk memukul seorang pria ketika dia jatuh adalah kejadian umum di Provinsi Great Desolate. Selanjutnya, sebagai saingan pahit mereka, Eagle Martial Dojo secara alami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Setelah beberapa manipulasi tersembunyi, mereka mengurangi doa bela diri Herring berdarah ke kondisi yang lebih menyedihkan. Ketika jumlah anggota dojo bela diri menurun, pada akhirnya, bahkan beberapa anggota yang setia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Saat ini, semua orang mengerti bahwa Bloody Vulture Martial Dojo hancur total. Pada hari ketiga, Luo Jiu yang terluka parah akhirnya sadar kembali. Meskipun dia sangat marah tentang situasi ini, ada sedikit yang bisa dia lakukan. Pada akhirnya, dia hanya bisa memimpin beberapa mata pelajaran yang setia dan melarikan diri dari kota elang besar di tengah malam. Berdasarkan kondisinya saat ini, kemungkinan akan sulit baginya untuk mencapai apapun di Provinsi Desolate besar yang sangat kompetitif ini. Setelah Luo Jiu melarikan diri, Bloody Vulture Martial Dojo, yang menjulang di atas Great Eagle City untuk sementara waktu, akhirnya benar-benar hancur.
Sementara itu, reputasi Eagle Martial Dojo melonjak karena menjadi penguasa yang tak perlu dari Great Eagle City. Ketika dia melihat bahwa Eagle Martial Dojo telah mengamankan tempatnya di Great Eagle City, Lindong mulai bersantai. Itu selalu baik untuk mendapatkan lebih banyak teman, selain Jiang Sui. Alasan mengapa dia membantu Eagle Martial Dojo kali ini adalah karena dia ingin membuat sekutu. Mungkin, ini akan berguna baginya di masa depan. Setelah ia meletakkan kekhawatirannya, Lindong mengerti bahwa sudah waktunya untuk pergi. Alasan mengapa dia datang ke Provinsi Desolate besar adalah untuk meningkatkan kekuatannya dan dia jelas tidak dapat membuat banyak kemajuan di Great Eagle City. Karena itu, meskipun ini adalah tempat yang baik, dia tidak bisa berlama-lama. Oleh karena itu, 3 hari setelah Bloody Vulture Martial Dojo diusir dari Great Eagle City, Lindong secara resmi memberitahu Jiang Lei tentang rencananya untuk pergi. Sehubungan dengan permintaannya, Jiang Lei tidak diragukan lagi enggan, namun, dia juga mengerti bahwa berdasarkan karakter Lindong, tidak mungkin dia akan tinggal di Eagle Martial Dojo yang sangat kecil. Tentu saja, yang paling enggan secara alami adalah Jiang Sui dan Yinyin kecil. Yang pertama memiliki beberapa perasaan untuknya, sementara yang terakhir sebagian besar kesal bahwa api kecil kemungkinan akan pergi bersama dengan Lindong. Di luar pintu masuk Great Eagle City, Lindong menatap Jiang Sui, yang menggigit bibir merah kemerahannya untuk menghentikan air mata mengalir dari mata berkabutnya yang indah, saat ia dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Hati-hati, Tuan Muda. Ketika dia mendengar suara lembut Jiang Sui, Lindong diam-diam menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya ke arah Jiang Lei dan yang lainnya, semua orang, kita akan bertemu di masa depan. Setelah berbicara, dia tidak ragu lagi. Saat dia menepuk punggung Little Flame, yang terakhir melepaskan raungan yang kuat, sebelum berubah menjadi bayangan merah menyala dan berlari. Saat dia menatap sosok Lindong yang akan pergi, kabut di sekitar mata indah Jiang Sui berkumpul tanpa sadar, sebelum mereka menetes dari wajahnya yang cantik. Hai, Lindong bukan manusia biasa. Terlepas dari Great Eagle City ini, mungkin Provinsi Great Desolate atau bahkan seluruh dinasti Great yang tidak dapat mengikatnya, ketika dia menatap ekspresi kecewa Jiang Sui, Jiang Lei menghela nafas. Dia tahu bahwa di masa depan, pria muda yang terlihat agak tidak dewasa ini pasti ditakdirkan untuk kebesaran. Pria tipe ini tidak bisa diikat oleh wanita biasa.